Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'd. Jamaah Qiyamul Ramadan, pada malam hari ini tepat di malam yang ke-26, di mana kita sudah melalui yang namanya malam-malam ganjil yang kita sangkakan pada malam 25 sesuai rumus, insya Allah dari tanda malam hingga siang nampak. Di kesempatan beruntung pada malam hari ini, sedikit kita akan memberikan pengetahuan tentang sebuah hadis yang mana dikatakan Rasul, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita telah kata-kata mempelajari, apakah disebut membaca, mempelajari Al-Quran? Apakah sebaik-baik manusia yang membaca Al-Quran? Tapi di sana yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, itu sebuah hadis dari Bukhari Muslim. Jadi yang bercakap yang mempelajari dan mengajarkannya. Tidak disebutkan yang membaca Al-Quran, tapi yang mempelajari. Dalilnya mana? Quran surah Asy-Syad, surah yang ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Nah, di hadis itu kita taksis dengan Al-Quran. Apa yang disebut Nabi dengan sebutan sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di sini Quran surah ke-38 ayat 29 itu menerangkan yang sudah kita baca, bahwasanya kitab atau Al-Quran yang kita baca, yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita akan mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang didapat dari membaca Al-Quran, apakah itu pelajaran yang membuat kita baik atau membuat kita buruk? Jadi orang yang membaca Al-Quran itu tidak mesti mendapatkan pelajaran yang baik, tapi ada justru yang mendapatkan keburukan. Ada. Maka dari mana ini? Nah, kalau kita kaji dari huruf ini yang ada di surah 38 ayat 29 yang berbunyi liyadabbaru. Jadi ini kalau asal katanya tadaburi. Jadi Al-Quran itu ditadaburi, didalami, dipelajari apa makna yang terkandung. Karena di dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat majaz kiasan, seperti dalam hadis-hadis yang sering dibacakan orang yang berbunyi ada kalimatnya salah satu koraki. Parak itu kalau bahasa itu sampai di kerongkongan. Ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan, tidak melalui kerongkongan dan sampai di tembus. Itu bahasa majaz. Parak itu bahasa majaz. Diartikan kalau di dalam terjemah itu dengan kerongkongan, dengan tenggorokan. Padahal itu
kada sampai ke otak, kada sampai ke hati. Ia baca Al-Quran, tapi kada sampai ke hati, kada sampai kepada otak. Akhirnya rajin membaca Al-Quran ini akan mengisi otak, tapi tidak merubah watak. Ini yang bahaya. Otak penuh dengan Al-Quran, tapi watak tidak berubah. Maka Nabi menjelaskan, diturunkannya Al-Quran ini adalah untuk merubah akhlak menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, itu Quran. Maka di dalam sebuah kitab yang dijelaskan atau ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menjelaskan maksud bacaan Al-Quran tidak melewati kerombongan adalah tidak diangkat kepada Allah. Jadi orang membaca Al-Quran itu ada sampai kepada si ahad, ada sampai, karena tenggorokan saja kada dilewati, kerombongan saja tidak dilewati. Ini orang cakal baca Quran hati-hati. Jadi panduan membaca Al-Quran itu, silahkan belajar huruf Al-Quran, kemudian ia merangkai huruf Al-Quran, jadilah ia bisa membaca Al-Quran. Tapi ketika ia bisa membaca Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya dibaca hanya untuk mengisi memori, mengisi otak, tapi tidak berubah watak. Nah, apa pendapat Ibnu Hajar lagi? Ini dijelaskannya, tidak ada nilainya di sisi Allah jika membaca Al-Quran itu tenggorokan atau kerombongan saja tidak melewati, tidak dilewati, tidak ada nilainya. Itu jelas disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak sampai ke hadapan Allah, tidak sampai dan tidak ada nilainya, karena hanya di mulut, tidak melalui hati. Maka yang lebih sadis lagi, beliau mengatakan tak hanya tilawahnya yang tak melewati kerumunan, tidak hanya tilawahnya tak sampai ke hati, tak hanya tilawahnya tidak berpahala, tidak hanya tilawahnya tidak bernilai di sisi Allah, namun orang yang disebutkan dalam hadis tersebut juga keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Nah, hati-hati baca Al-Quran kalau ada belajar. Inilah maksud kita, kenapa kita di setiap kesempatan belajar ilmu huruf. Ini orang yang mempelajari Al-Quran. Huruf Al-Quran kita pelajari, akhirnya sesuai dengan surah Syad tadi, surah 38 ayat 29, tadabbur. Ada perintah Al-Quran disuruh mentadaburi. Ketika kita baca, tadabbur itu pelajari semuanya, maksud daripada apa yang kita baca. Kemudian sejarah lagi, kenapa sampai ada ancaman, sampai ada teguran. Ini awal mula berawal dari ketika perang Hunain. Saat perang Hunain itu ada banyak harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Nah, pada saat itu Nabi kita membagikan harta rampasan perang ini hanya kepada para mu'alaf, orang yang hajar masuk Islam. Dari para sahabat sebagian ada yang berdiam karena berpikir mungkin Nabi tidak akan melakukan kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Namun ada salah satu dari sahabat yang protes. Orangnya tinggi, kurus, berjanggut panjang, jidatnya hitam, langsung menghadap kepada Nabi. Izil ya Muhammad, idil ya Muhammad, idil ya Muhammad. Ujarnya, wahai Muhammad, adillah membaginya, adil ya Muhammad. Menanggung Nabi supaya adil membagi harta. Apa kata Nabi? Celaka kamu, ya Nabi. Nanti suatu saat akan ada orang seperti kamu, ya Nabi. Orang yang seperti kamu nanti akan ada. Dan ini terbukti dan terjadilah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Seorang yang hafal Quran, seorang yang ahli tahajud, seorang yang ahli puasa. Ia ahli tahfiz dengan Al-Quran, tapi ia membunuh kepada Ali bin Abi Thalib. Orang yang ahli tahfiz Al-Quran, terjadilah. Makanya bacaan Al-Quran itu bila hanya sampai di mulut, tidak melewati tenggorokan,
maka tidak sampai ke hati. Ada nilainya. Contohnya yang ditimpakan kepada Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dia seorang ahli Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Dia seorang yang ahli puasa, ahli tahajud, membunuh kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan satu potong ayat Al-Quran. Apa ayatnya yang menjadikan dalil ia membunuh? Yaitu Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 44. Itu yang dijadikan dasar Abdurrahman At-Tamimi untuk membunuh Ali, karena ia hanya membaca dari terjemahan. Coba kalau dibuka Al-Ma'idah surah kelima ini ayat 44. Itu inna anzalna at-taurata fiha hudan wan nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu billahi wa kanu alaihi syuhada fala takhsawun nasawahsawni wala tashtaru bi'ayati sabana qalila wa man lam yahkum. Jadi potongan ayatnya yang diambil oleh Abdul Rahman ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Ini orang bisa membaca Al-Quran, terjemahannya aja dibaca, ada memahami majes di dalamnya. Akhirnya apa? Ia membunuh. Apa yang dibunuh? Ali yang dibunuh, sahabat Nabi. Kalau artinya dari tadi, sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Nah, dari situlah, dari potongan ayat itu Abdul Rahman berdalil, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, ini patokan yang terakhir. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Makanya ketika Dzulkhuwailisi ini memprotes, wahai Nabi adil Muhammad, bagi dengan adil Muhammad, maka sesungguhnya adil Muhammad, aku itu tidak akan melakukan apapun tanpa wahyu, tanpa perintah Allah. Makanya dikatakan celaka kamu, celaka kamu. Jadi dikatakan diponis celaka, maknanya melawan. Jadi dia membuat keputusan itu berdasarkan perintah Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita membuat suatu keputusan itu pun berdasarkan hati-hati. Kenapa? Karena bunyi hadis Al-Quran pun ada kata-kata tawaki. Maka di sini bersesuaian dengan hadis yang mana ketika Jibril menanyakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kata Nabi, ihsan itu anta'budallah wa'anaka tarok. Artinya ia beribadah seolah-olah melihat aku. Makanya tarok. Makanya kalau orang membaca Al-Quran tidak melalui tarok, tarok itu artinya kada sampai kepada Allah, kada melihat akan Allah, dikatakan celaka. Maka kata-kata yang sering dianjurkan baca Al-Quran, tilawah, qasaman, silakan, baik. Bacalah Al-Quran, tilawahlah Al-Quran, maka pelajarilah Al-Quran. Itu kan perintahnya sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran. Lalu bahasa ini, maknanya ini dipahami dengan belajar Al-Quran, belajar hajanan batin, belajar bisa membaca Al-Quran, tahu terjemahannya, bertahan sampai di sisanya. Padahal Al-Quran surah Shad sudah memerintahkan mentadaburinya. Ada kata-kata tadabur. Itulah yang kita ajarkan selalu. Jangan hanya bisa membaca dan hanya bisa menerjemah, tapi kita
kita mentadaburinya. Kayak apa caranya mentadaburinya? Inilah kita belajar nama huruf, belajar sifat huruf, belajar makna huruf. Kita pelajari semuanya. Antar huruf ditemukan menjadi apa, itulah yang kita pelajari. Itu karena kita bisa kan tadabbur jadinya. Dari beberapa yang sudah kita uraikan, apa yang kita rasakan semuanya kita akan merasa ketika Al-Quran itu dibaca benar-benar, memahami akan ayatnya, mengetahui akan hurufnya, mengetahui dengan sifat hurufnya dan makna hurufnya, barulah kita bisa yang disebut dengan mentadaburinya dan mengamalkannya. Kayak apa mengamalkannya? Kalau hanya membaca dengan terjemah, sedangkan kata-kata parak itu diartikan dengan tenggorokan kerongkongan, lalu bingung membaca Al-Quran sampai di tenggorokan atau pada melewati tenggorokan. Nah, bagaimana kita mengamalkannya itu? Sedangkan ini sudah ada fonis sudah. Jadi ternyata banyak orang yang saat ini membaca Al-Quran, banyak sekarang ini yang bertilawah membaca Al-Quran semalaman 10 hari, 5 hari tamat, sehari sejuz, sehari 2 juz membaca Al-Quran, mengejar target dengan membaca Al-Quran, laju membaca Al-Quran, cangkal membaca Al-Quran, tapi kadang mempelajari Al-Quran. Jadi kita ini santai, kita pelajari surah demi surah, ayat demi ayat. Di dalam ayat ada kata, di dalam kata ada huruf. Hurufnya lah yang kita pelajari. Untuk mempelajari Al-Quran sampai kiamat pun tidak akan tuntas. Banyak yang harus dibahas. Jadi ilmu yang harus kita kejar itu kita betul-betul masih banyak. Sedangkan umur kita, kesempatan kita sempit. Maka gunakan waktu yang tersisa dengan baik dengan mempelajari Al-Quran. Maka di dalam kutub ini kita simpulkan, yang pertama, silakan untuk belajar membaca Al-Quran. Silakan untuk mengenali huruf-huruf Al-Quran. Ketika yang dua ini sudah dilaksanakan, kenal dengan huruf Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, maka sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran. Yang dimaksud mempelajari itu adalah ketika sudah bisa membaca, maka pelajarilah Al-Quran berdasarkan surah Syad, surah ke-38 ayat 29 tadi. Itu perintahnya. Apa perintahnya? Dia dan baru ayatihi. Tadabbur itu masuk ke dalam, kalau kita artikan dengan ilmu huruf, itu artinya dabbur, artinya yang menerima balasan itu harus pulih kemana? Pulih kepada perjanjian yang asal. Bukankah perjanjian yang asal ini mengandung 6.666 ayat atau 114 surat? Nah, jadi pelajari. Ketika kita mempelajari, sudah tahu tentang makna sifat huruf apa semuanya, ajarkan lagi. Nah, inilah yang sesuai hadis, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tahap awal itu benar, silakan belajar membaca Al-Quran, silakan, itu baik. Tapi ketika sudah bisa membaca, ingin menjadi manusia yang sebaik-baik manusia, maka pelajarilah Al-Quran itu. Dengan cara apa mempelajari Al-Quran? Masih banyak cara. Mempelajari Al-Quran dengan mengkaji makna, sifat, dan arti huruf. Inilah yang kita kejar sebagaimana yang diperintahkan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Tuntut aja ilmu. Kalau tadi artinya kita tuh ada batas kita tuh bila sudah dibuat dalam liang lahat, selesai sudah. Itu batasan menuntut ilmu. Insyaallah seperti biasa mungkin nanti kita akan ada sesi untuk lebih dalamnya, apakah nanti kita akan bahas ayat 29 ini surah ke-38 dengan ilmu hurufnya, supaya kita ini yang cakal, yang rajin membaca Al-Quran itu kadang dipunis, kadang termasuk golongan orang yang ahli Quran, tidak melewati tenggorokan. Kayak apa maksudnya? Apakah nanti kita akan bahas dengan ilmu huruf. Semoga kita semuanya yang sudah melewati malam 25 dan malam yang ke-26 ini tuntaskanlah
hingga malam 10 terakhir. Kenapa? Karena masih berlaku hadis man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, bulan Ramadan dengan beribadah pada malamnya, zikir-zikiran, tilawah, semuanya, Allah sudah menjanjikan akan Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau malam tadi sudah dianggap turun sudah Lailatul Qadar, kita berada di titik nol. Hati-hati ketika kita sudah berada di titik nol, kita melanjutkan perjalanan. Inilah yang disebut dengan apakah perjalanan kita ini menuju kepada takwa atau masih mendapatkan kufur atau fujur. Bahaya kita sini. Maka lanjutkan sebagaimana kita mengejar Lailatul Qadar, setelahnya laksanakan seperti sebagaimana biasa. Itu syarat kita. Demikian kita tutup untuk pada malam hari ini dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.